Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran menyenangkan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai karya tulis ilmiah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang karya tulis ilmiah. Ada yang tahu nggak apa itu karya tulis ilmiah? Ya benar, karya tulis ilmiah itu karya tulis ditulis berdasarkan penelitian. Nah, untuk belajar lebih lengkapnya ya anak-anak, mari kita saksikan video berikut ini. Cek this out. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Setelah sebelumnya kalian belajar mengenai puisi, kali ini kita akan belajar mengenai karya tulis ilmiah. Nah, di sini sebelumnya waktu SMP ada yang pernah belajar karya tulis belum? Kali ini kita akan belajar ya. Kalau misalkan kalian belum, bagi yang sudah pun kita akan tetap belajar untuk lebih mendalaminya. Oke? Sebelum memasuki materi, kita akan melihat dulu peta pembelajarannya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai apa itu karya tulis ilmiah, lalu strukturnya, kaidah kebahasaannya, dan jenis karya ilmiah. Nah, di sini ada dua pengertian karya ilmiah ya. Yang pertama, berdasarkan KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah, berdasarkan data dan fakta. Ya. Kalau menurut Dr. Andes Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi dalam buku menulis artikel dan karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Jadi, karya ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan fakta temuan berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Intinya ya, karya ilmiah adalah laporan tertulis yang berdasarkan fakta temuan yang kita lakukan berdasarkan penelitian atau pengkajian kita terhadap objeknya. Di sini ada jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah itu bukan hanya karya tulis ilmiah ya, tapi lebih dari satu. Nah, pertama ada makalah, di mana makalah merupakan karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan pada studi pustaka atau kajian lapangan sebagai syarat penyelesaian tugas pada salah satu mata kuliah. Jadi intinya makalah ini mirip dengan karya tulis ilmiah yang 5 bab, cuman dia bentuknya lebih ringkas dan sebagai salah satu syarat tugas di perkuliahan. Jadi makalah ada di dunia perkuliahan ya, nanti akan kalian rasakan ya. Oke, yang kedua laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan karya ilmiah yang biasanya disusun dengan tujuan untuk menyajikan atau melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Biasanya laporan penelitian ini dia bentuknya non formal ya, atau tidak baku. Biasanya karya ilmiah populer lah. Oke. Yang ketiga itu skripsi, di mana karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu syarat lulus S1, tesis ya juga sebagai salah satu syarat lulus S2. Perbedaan skripsi dengan tesis adalah tesis ini adalah pengembangan ya, pengembangan teori dibandingkan skripsi. Jadi skripsi ini lebih kepada pembahasan permasalahan, kalau tesis yaitu pengembangan teori yang telah ada. Nah, lalu ada lagi disertasi yang dimana sebagai salah satu syarat lulus S3. Dan perbedaannya dibandingkan tesis maupun skripsi, dimana
disertasi ini yaitu membuat sebuah teori baru yang memang teruji ya di lapangan, serta dia mengembangkan juga teori yang memang sudah ada. Selain kelima karya ilmiah ini masih ada lagi ya, yaitu karya ilmiah populer dan kertas kerja. Nah, kertas kerja ini biasanya berupa laporan PKL, KKN ya. Kalau karya ilmiah populer biasanya itu tidak ada metodologi penelitian ya. Dia langsung setelah kerangka teori pembahasan. Perbedaannya di situ. Nanti kita akan lihat struktur karya ilmiah. Secara umum struktur karya ilmiah terdiri dari 7. Yang pertama judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga kerangka teoritis, yang keempat metode penelitian, yang kelima pembahasan, yang keenam simpulan dan saran, dan terakhir daftar pustaka. Yang pastinya karya ilmiah itu memiliki daftar pustaka. Dia tidak boleh tidak ada daftar pustakanya, karena kalian mengambil sebuah teori dari buku ataupun melalui media internet. Ya. Nah, kalau bentuk populer, di sini ada judul, nama penulis di bawah judul, lalu ada abstrak, kata kunci di bawahnya, lalu isinya ada apa saja, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Jadi intinya tidak ada metodologi ya. Kalau yang formal yang akan kalian buat, nah di sini yang terdiri atas 5 bab yang diawali dengan halaman atau cover, lalu lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi. Bab pendahuluan yaitu bab 1, bab 2 itu kajian pustaka atau kerangka teoritis ya sebenarnya, yang bakunya teoretis. Yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir bab ya kesimpulan dan saran. Nah, baru lanjutkan dengan daftar pustaka, kalian dapat dari mana saja, lalu lampiran-lampiran, dan terakhir yaitu riwayat hidup. Karena deskripsi, tesis maupun disertasi diakhiri dengan riwayat hidup. Dan berikut kaidah kebanyakan. Yang pertama menggunakan kata impersonal. Nah, dalam menulis karya ilmiah, kamu tidak boleh menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami. Diperbolehkan hanya dengan penulis ataupun peneliti, ya. Karena impersonal itu menggunakan kata yang tidak mewakili secara pribadi, ya. Kalau personal itu pribadi. Contohnya saya, aku, kamu, kami, ya. Makanya diganti dengan impersonal, yaitu penulis, peneliti. Yang kedua menggunakan kalimat pasif. Contohnya lebih baik ditulis. Itu menggunakan bahasa reproduktif, di mana bahasanya ini menggunakan yang lugas dan tidak ambigu. Dan keempat menggunakan bahasa denotatif, artinya maknanya jelas dan langsung ya, tidak pakai konotatif yang makna perumpamaan. 5 menggunakan kata baku sudah pasti karena harus sesuaikan dengan EYD atau KBBI. Dan terakhir menggunakan bahasa keilmuan. Ya, jadi tidak mungkin kalian tidak memakai bahasa keilmuan walaupun hanya sedikit. Contohnya teoretis, praktis, ya, metode. Nah, oke, terima kasih anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa hubungi Bapak melalui WhatsApp ataupun Telegram. Untuk pelajaran selanjutnya, kita masih belajar tentang karya tulis ilmiah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.